Shalom Lifehouse Family, saudaraku, saya mau ajak setiap kita untuk duduk tenang, duduk manis, siapkan hati kita, siapkan waktu kita, siapkan catatan khotbah saudara, siapkan Alkitab saudara. Sebab kita akan disiram oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi pada kesempatan ini. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan senior yang saya sangat hormati. Tanpa berpanjang lebar, kita sambut Opa Hari Sanosa. Please welcome. Shalom, haleluya. Tuhan berkati. How are you today semuanya? Ya, ketemu lagi sama Opa Hari Sanosa. Terima kasih untuk kesempatan Pak Wigan diberikan kepada saya, ya, orang tua. Ini hari saya dikasih kesempatan untuk sharing mengenai warisan, ya. Memang kalau orang tua tuh harus memikirkan warisan. Karena kita mungkin, maaf ya, kemungkinan kita ini waktu kita nggak panjang. Jadi pada umumnya kalau duniawi adalah memberikan warisan. Dan warisan dunia ini biasanya ya tentu berupa ya harta, ya entah rumah, entah bla 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 and so on and so on. Tapi ya kalau Opa sih bicaranya lain. Karena seperti yang tempo hari Opa dikasih kesempatan bicara mengenai IQ, SQ, dan EQ. Yaitu Opa tekankan di EQ gitu. EQ adalah kita punya kehidupan sehari-hari. Seperti yang cuplikan-cuplikan khotbah dari hamba Tuhan Pak Wigan. Ya, it's no use gitu. No use kalau kita jago di bidang yang kita anggap kita hebat, bagus, bukannya salah, bagus ya. Juga mengerti firman Tuhan sampai wah ngelotok deh, dahsyat, bagus. Tapi kalau tingkah laku tidak benar, maka excuse me. Nah, Opa juga Opa bisa bilang begini, karena maaf ya buat yang mungkin yang muda-muda. Ya mungkin kita beda pendapat, tapi mari sekali lagi kita happy lah ya. Ya, nanti karena pada suatu waktu ketika Anda sudah mencapai usia seperti saya sudah masuk 78, ada yang lebih tua dari saya semua ya. Tapi akhirnya kita akan berbicara mengenai how to be a good, kalau kita hamba Tuhan, a good servant ya. Tapi sebagai anak-anak biasa atau manusia biasa, tentu bagaimana jadi manusia yang baik gitu. Nah ini yang Opa ingin wariskan ya. Kan dalam bahasa Tionghoa, karena yang Opa pahami tentu bahasa Tionghoa, bukan bahasa Ibrani atau Yunani. Jadi excuse me ya. Jadi bahasa Tionghoa juga sama juga, bahasa juga kan ya. Tentu terdiri banyak wejangan, nasihat seperti yang Opa juga sering pakai. Sekarang ini Opa sedang membuat banyak sekali juga khotbah-khotbah mengenai wejangan-wejangan hidup ya, life advice. Sehingga dengan demikian ya semoga lah jika dapat diterima dan semoga diterima ya oleh yang muda-muda, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Karena kita percuma saja bagaimana hebat juga kalau rasa takut akan Tuhan itu kurang. Boleh tidak, nggak pakai bahasa kurang, Opa juga nggak mengerti lah, karena bahasa Opa juga kurang begitu bagus lah, itu terang aja ya. Jika kalau kita takut akan Tuhannya kurang, maka otomatis semua yang lain juga percuma gitu. Kita akan berani berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Kata-kata takut akan Tuhan di firman Tuhan begitu banyaknya kalau Anda buka. Ya, banyak. Bukan hanya 10-20. Banyak sekali. Sehingga memang ditekankan untuk jadi human being, untuk jadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Ya awalnya harus punya takut akan Tuhan. Karena begitu takut akan Tuhan kita punya rem.
Kita bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan segala-gala, sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan ini, yang kita bicarakan di mimbar sesuai dengan kehidupan. Baru berapa hari yang lalu Opa tulis di Facebook ya, mari teman-teman hamba-hamba Tuhan, saatnya kita ya mewujudkan apa yang kita sering khotbahkan di mimbar. Jangan asbun. Iya. Karena memang sekarang ini semua dilanda pandemi, semua dilanda kebingungan, semua dilanda ketakutan, semua dilanda ujung-ujungnya adalah kenapa? Ujung-ujungnya adalah memang kita punya income atau money, istilahnya, jangan salah mengerti, Opa tidak minta ya. Coba ini sharing ya. Oke. Semua ujung-ujungnya ya di ini duit. Iya. Opa sering tanya di gereja kok. Ayo, kalau lagi banyak duit bagaimana wajahmu? Oh, sukacita, haleluya, puji Tuhan. Coba kalau lagi gak ada uang, langsung itu muka ditekuk, emosi naik, ya. Kita juga suara juga keras, ya, sedikit-sedikit kesinggung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena gak ada uang. Semarah-marahnya orang, se-emosi-emosinya orang, taruh uang. Opa sering ngomong, buang di depannya. Entah berapalah angkanya lah ya, pokoknya yang wah gitulah, pasti dia diam. Dan everybody has a price. Setiap orang punya harga. Ini hari dia ngomongin si A, si B, si D. Kalau dia diundang oleh si A, si B, si C, dan si D, langsung bahasa pun jadi lain. Kenapa? Karena memang budi pekerti orang tersebut kurang mencapai tingkatannya. Dalam bahasa mana itu taude. Taude, jangan dibaca daude, taude, moral. Kenapa? Ada pepatah Tionghoa yang mengatakan cung kua te kua cung tou te tou. Apa yang kau tanam, kalau bahasa hurufiahnya adalah kalau kau menanam semangka, ya, buah-buahan dan lain sebagainya, maka engkau akan menuai tentu buah-buahan juga kan ya. Tapi kalau engkau menanam biji-bijian segala macam, maka akan keluar entah kacang, entah apa, nggak tahu lah istilahnya. Sesuai dengan apa yang kau tanam. Nah, itulah yang di kita adalah tabur tuai. Semua sudah hafal lah yang Opa ngomongin ini. Tapi sayangnya orang suka lupa mengenai tabur tuai ini. Kenapa? Karena keserakahan. Lihat sekarang di televisi semuanya. Saben hari beritanya, waduh, sampai mengerikan gitu istilahnya. Ya. Kenapa? Karena keserakahan. Demi sedikit uang kita bisa melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Nah, itu berarti kan tidak ada takut akan Tuhan. Karena keserakahan dalam bahasa Tionghoa adalah tan. Ya, dalam bahasa dialek daerahnya tam. Ya, bahasa Mandarin tan. Ya, ini tan ini pangkal dari miskinan, ping. Memang waktu dia mendapatkan, dia dapat sesuatu. Tapi kalau dia terus, serakah terus, maka ujung-ujungnya adalah dia jatuh miskin. Miskin jasmani maupun miskin rohani. Nah, kita ini selama ini sudah dengar firman yang begitu banyak, disampaikan begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Dari yang ya setua Opa ya, sampai yang lebih muda dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya juga maaf ya, Opa minta maaf. Opa memang kalau ngomong kadang-kadang ya terlalu terus terang. Tapi apa akibatnya ya mungkin ada yang tidak senang. Ya, that is a risk. Ya, hidup ini harus jadi risk taker, risiko gitu. Kalau hidup ini tidak berani ambil risiko, ya kita tidak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi begitu kebenaran firman Tuhan disampaikan, maka pasti ada yang kesinggung. Nah, kadang-kadang kita hamba Tuhan juga takut menyinggung orang. Sehingga kita punya khotbah gone soft. Makin hari makin soft. Seolah-olah mengiyahkan, apalagi kalau di depan-depan kita, di gereja, di depan-depan kita ini semua adalah orang the have semuanya. Kita tidak berani menyinggung mereka. Dari mana mereka mendapatkan kekayaan itu semuanya? Kita nggak berani ngomong. Kenapa? Karena ini yang menundukkan kita. Nah, sekarang kita mau bagaimana?
Sampai kita mau jadi anak Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pelaku firman Tuhan, tapi kita juga sekaligus melakukan kehendak manusia. Nah, Opa hanya bisa mewariskan karena pengalaman Opa. Terlalu banyak yang Opa lihat yang begini. Nah, kalau ujung-ujungnya kemana kita kalau nantinya? Apakah kita ke gereja, kita baca Alkitab, kita pelayanan, langsung ada jaminan masuk surga? Lalu kalau Opa ngomong begini, waduh Opa kalau gitu nggak ada jaminan buat apa? It's up to you lah. Opa mau ngomong apa? Yang penting kau jalankan firman Tuhan, kau takut akan Tuhan, hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, maka kau seperti yang cuplikan daripada khotbah dari Pak Wigan, ya kau di Yerusalem kau jadi bagus, akhirnya kau bisa ke Yudea dan Samaria. Kau bisa ke keluarga-keluarga lain, ke kampung-kampungmu dan lain sebagainya. Kau bisa ke jemaat dan lain sebagainya. Akhirnya kau bisa ke seluruh dunia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau bicara kebenaran sekarang pada auban semua. Kepala batu. Semua bilang dia benar. Sampai kadang-kadang tinggal jemaat kalau yang kurang meneliti, kurang rajin baca firman Tuhan, akhirnya semua dibuat terbingung-bingung, saudara. Ini khotbah ini menjelang selain Lebaran ya, pas waktunya sama-sama nih, Lebaran dan kenaikan Kristus. Sudah berapa kali kita ikuti kenaikan Kristus? Halo. Belum lagi ajaran-ajaran yang dibelok-belokkan dan lain sebagainya. Mengenai firman Tuhan juga. Pakai firman Tuhan juga. Nah, kalau kita lupa dan sering penyakit daripada kita, orang-orang percaya ini adalah apa? LUPA. Lupa apa? Kalau lupa biasa sih oke dan masih itu wajar lah. Tapi kalau lupa firman Tuhan, habislah kita. Kita akan dibelokkan orang-orang seenak-enak mereka sehingga akhirnya kita tidak tahu mau kemana. Kita berujung di mana? Memang waktu kita meninggal, maaf ya, waktu kita meninggal, ya. Pasti pendeta yang diundang memberikan malam penghiburan pasti mengatakan, oh dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Oh haleluya. Opa suka tanya pertandingan apa? Nah, kita jadi suami nih laki-laki. Bagaimana? Sudah jadi pelaku firman belum? Takut akan Tuhan belum? Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan melirik-lirik yang lain. Melirik-lirik yang lain. Apalagi main-main sama yang lain. Sederhana aja. Begitu pula ibu-ibu. Kalau Anda betul-betul takut akan Tuhan, kau akan menghormati suamimu dengan segala kekurangan dia. Nah, anak-anak muda, kalau kau takut akan Tuhan, kau di gereja, oh Jesus, we love you Lord, we really love you Lord. Sampai salah ngomong tuh, Lord, good. Tapi sampai di mana engkau? Di rumah sama orang tua dan lain sebagainya. Hello. Banyak Opa mau sharing ya. Banyak Opa mau sharing. Tapi sini dikatakan lagi ya sama Opanya. Kita jadi orang tuh, bolehlah kau mengerti firman itu harus ya. Kau bisa bahasa Ibrani, Yunani, good. It's good. Good. Tapi kalau engkau tidak punya aturan, uli, ya, meyulimau, tidak punya aturan, maka engkau akan jadi kemana gitu. Ya, kau tidak mengerti sopan santun. Sekarang orang juga khotbah juga, wah seperti apa kadang-kadang bingung gitu ya. Lihat yang muda-muda ini, maaf tidak semua ya, tidak semua. Tapi ada juga yang khotbah, waduh seperti, wush, kalau bahasa Jawa Timurnya yo gitu. Yes, wah saudara harus begini, mesti begini. Opa suka tanya ya, ini kalau di mimbarnya galak, di rumah galak gak ya? Apalagi ya maaf, Opa sering lihat banyak yang wanita ya, galak-galak. Mengerikan gitu istilah, menurut Opa sih ya kalau Anda ya. Nah kita Tuhan menginginkan apa? Karena Tuhan adalah lurus. Cari di firman Tuhan banyak kok. Tuhan mengajari kelurusan dalam hidup. Zen itu bener-beneran, ce itu lurus. Sehingga kita benar-benar lurus sesuai dengan apa? Bukan kehendak kita, kehendak Tuhan, itu firman Tuhan. Maka itu Opa sering banyak yang sharing ya kadang-kadang, Opa ada begini-begini. Opa bilang sorry ya, kalau nggak ada di firman,
Opa nggak terima. Sederhana aja deh. Kalau hanya berdasarkan cuman asumsi atau pemikiran, penafsiran dia, excuse me, Opa tidak bilang salah loh ya. Tidak berani bilang salah. Tapi kalau firman disampaikan dengan berdasarkan asumsi, pemikiran dia, pendapat dia yang dia katakan dapat dari Tuhan, Opa suka tanya Tuhan yang mana. Itu aja ya. Karena sini juga selain itu ya, sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita diajarkan apa? Ya, zhongchen, qianxi. Apa sih? Tadi itu cenci itu integritas kita bagaimana. Lalu zhongchen, ya qianxi, rendah hati. Bagaimana? Banyak maaf ya, mungkin Opa sudah tua kali ya. Opa juga waktu muda mungkin juga orang juga lihat Opa juga sombong juga barangkali ya. So kalau ngomongin orang gampang ya. Karena kita harus introspeksi diri, gitu aja ya. Kita ada nggak kerendahan hati? Menghormati orang lain. Menghormati teman-teman kita sesama hamba Tuhan. Karena Opa pernah ketemu kok. Begitu muda lewat depan kita juga nggak permisi. Khotbah mungkin bagus. Apa artinya? Di mimbar kau hebat. Di bawah mimbar bagaimana? Makanya Opa sering ngomong, kehidupanmu di bawah mimbar bagaimana? Itu baru khotbah yang benar. Di atas mimbar mah semua juga bisa. Ngajar orang segala macam semua juga hebat. Sepertinya kita sudah paling suci, paling benar, paling jadi pelaku firman. Mau jujur-jujuran gak? Ayo. Opa banyak yang tanya sama Opa kak, tahun kapan Opa bertobat? Opa jawab, saben hari. Loh, kok saben? Iya. Karena ada orang begitu dengan bangganya, saya bertobat tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Puji Tuhan kalau dia ingat sih. Kalau Opa sudah gak ingat. Tapi saben hari harus bertobat. Kenapa? Orang tidak tahu. Maka itu ada pepatah Tionghoa mengatakan yang Opa susun ya. Opa susun. Kita pertama tuh xiuyan. Apa sih xiuyan? Xiu itu memperbaiki. Yen itu mata. Kena yang apapun yang kita lihat pertama pakai mata. Oke? Selama mata kita tidak benar semuanya, itu akan membawa informasi kepada xiu xing. Hati akhirnya xiu xiang. Pikiran sehingga mengontrol atau membimbing kita kepada kita punya xiu xing. Apalagi itu Opa, itu kita punya kelakuan. Nah ini semua mesti diberesin dari mata, hati, pikiran, dan akhirnya kelakuan kita jadi beres. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, barulah kita pantas. Sekarang terlalu banyak orang merasa dirinya pantas untuk menyampaikan firman Tuhan. Excuse me ya, ini suara orang tua loh ya. Anak-anak muda juga, sorry. Anggap aku selain opamu, mungkin orang tuamu. Karena opanya juga banyak anak-anak sekarang susah dikendalikan oleh orang tua. Di gereja hebat mereka. Pelayanan dari pagi sampai malam bisa. Tapi untuk orang tua, they have no time. They have no time. Ketemu orang tua, suara keras. Di telepon. Mungkin orang tua sakit atau apa segala macam. Aduh Pak, lagi rapat Pak, sorry deh Pak, nanti ya, plak, selesai. Dia enggak pernah memikirkan. Lalu di gereja seperti malaikat. Ketemu yang lain, shalom Om, shalom Tante. Opa sering pakai bahasa Opa yang mungkin gak diterima oleh semua orang, tapi terserah lah ya. Pret. You know pret? Buat apa? Beresin matamu dulu, perbaiki. Perbaiki hatimu, perbaiki pikiranmu, akhirnya kelakuanmu juga jadi baik. Sehingga dengan demikian kau jadi pelaku firman Tuhan. Percuma kita ke gereja bawa Alkitab. Ya sekarang udah, kalau bawa Alkitab kan kuno kali ya. Di gereja-gereja daerah mungkin ya. Di Jakarta sudah, pada kota-kota besar sudah pada handphone, semua iPad dan lain sebagainya. Ya it's okay lah, kemajuan zaman.
Kita nggak bisa terus diam di zaman-zaman kita. Tapi biar bagaimana juga zaman dulu punya wejangan nasihat yang diwariskan kepada generasi berikutnya, tidak ada salahnya. Contoh suami istri menikah. Orang Tionghoa punya pepatah yang betul-betul luar biasa menurut saya. Cuman bahasa kau terjemahannya nggak enak memang. Jia ji sui ji jia kou sui kou. Itu opo pak. Ya, jia itu menikah. Ya, jia itu menikah. Menikah dengan ji itu ayam. Menikah dengan ayam ikut ayam. Menikah dengan anjing ikut anjing. Jadi apa? Kalau di firman Tuhan, hai istri-istri, tanduklah. Oh, salah ngomong. Tunduklah. Kau sudah menikah dengan seseorang laki-laki yang mempunyai sifat ABC dan lain sebagainya. Ya sudah. Karena ada juga firman yang mengatakan mungkin dengan kelemah lembutan dan lain sebagainya. Ya, dengan kesabaran dan sebagainya. Dengan tekun dalam doa bersama dengan kepada Tuhan. Maka suami yang kita anggap amburadul bisa dimenangkan. Itu baru disebut orang yang takut akan Tuhan. Belum lagi masih banyak sebetulnya Bapak bagi. Waktu kita tentu gak sebanyak ini. Ya, kalau kita sekarang ini semua dalam keadaan pandemi, semua kekurangan. Excuse me, mungkin hamba-hamba Tuhan juga banyak yang kekurangan. Kita semua harus irit. Kita semua harus apa? Ya, mengatur pengeluaran dan lain sebagainya. Tidak bisa foya-foya lagi. Tapi apakah kita bisa? Apakah kita mau bahasanya? Dalam bahasa firman Tuhan bersyukurlah. Oke, bersyukur. Apa sih bersyukur? Dalam bahasa Tionghoa, zizu changlo. Merasa cukup, akhirnya bisa selalu sukacita. Kenapa? Karena kita nggak ngoyok, nggak serakah. Ada apa? Haleluya. Nggak ada ya sudah, terima saja. Ini hari bisa makan yang cukup enak, puji Tuhan. Tapi kalau lagi nggak ada, ya kita makan mungkin dengan bubur dan apa saja. Hidup ini enak. Cuman yang bikin tidak enak tuh diri kita sendiri. Karena kita punya pikiran ini belum diberesin. Kita punya mata juga gak beres. Kan orang makan, kok kita cuma segini. Akhirnya kau timbul sirik, iri, dengki dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Anda jawab, akhirnya apa? Akhirnya kemana? Belum lagi bahasa nih, maaf sekarang semua kejar-kejar uang. Dengan segala macam cara. Ya tidak ada salah, cuman bahasa opa sih sorry ya. 金钱不是万能，但是没有钱是万万不能. Opa kok banyak bahasa Mandarin? Ya habis Opa ngertinya bahasa Mandarin, nggak ngerti bahasa lain. Tapi kan Opa terjemahkan. Uang bukan segala-galanya, tapi tidak ada uang pun segala-galanya juga bingung juga, susah juga. Nah contohnya berapa? Belakang ini Opa ketemu kok beberapa teman, mereka uangnya tidak terhitung lah. Tapi ketika sudah waktunya, uang itu nggak berharga, nggak bisa menolong nyawanya untuk memperpanjang nyawanya maksud Opa. So what? Dan semua yang dia punya semua ditinggal. Maaf, yang datang ke kuburan pun hanya cuman orang yang sedikit sekali. Hello. Sen putai lai si putai chi. Datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Seperti Ayub yang katakan. Ya, lalu kita bagaimana? Masih mau hidup dalam keserakahan. Itu mematikan Anda dan saya. Kalau kita hidup dalam keserakahan. Dan banyak orang maaf aja. Ya, pun engkau fangxia ya pun engkau fangci. Artinya apa? Tidak bisa melepaskan. Ya, Opa sering pakai contoh ya. Sayang ini nih, ini gampang ini. Mic dia. Ini kalau Opa pegangin terus dengan tangan Opa. Maka otomatis tangan Opa yang ini hanya bisa memegang mic ini. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini setelah kita sampaikan sharing firman ini, maka mau gak mau kan Opa harus melepaskan. Opa gak boleh bawa pulang. Kalau bawa pulang Opa diomelin sama teman-teman di live house. Karena ini bukan Opa punya. Ngerti? Jadi ada saatnya harus dilepaskan. Nah untuk melepaskan ini berarti kita tidak punya lagi yang ini. Nah ini yang susahnya. Sebut
tidak rela. Ya, uang puliau tidak terlupakan. Ya, hidup ini kalau begitu terus mau kemana kita? Ini maaf ya kalau Anda sebentar lihat Opa ini, tangan Opa pada banyak plesteran begini ya, kemarin kegigit anjing. Nah, mari, ada satu pepatah yang bagus sekali ya. Ini sebetulnya dulu pertama disampaikan oleh Cao Cao. Cao Cao ini seorang jenderal dalam perang 3 negara di Tiongkok ya. Itu Cao Cao itu ya. Dia kata ini, 宁可天下人负我，不可我负天下人. Wah, itu kesombongan tuh. Artinya apa? Aku tidak mau ya menunduk kepada orang lain. Harus orang lain yang menuruti aku. Dirubah sama Zhu Rongqi, bekas PM China ya. 宁可我负天下人，不可天下人负我. Aku lebih rela melayani ya, atau mengikuti, bahasa terserah terjemahannya banyak macam-macam ya, orang-orang itu, tapi tidak boleh paksa orang-orang itu mengikuti aku. Ini yang ngomong, maaf, mungkin dia bukan Kristen karena dia dicungkuk kan, Anda tahu dong. Tapi kalau orangnya bukan Kristen saja bisa begitu, nah kita yang ngaku Kristen mesti bagaimana? Seharusnya lebih daripada dia. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kita paksa orang-orang harus. Apalagi kalau di belakang kita banyak money, uang, qian. Habislah orang-orang itu semuanya. Bagaimana kita? Kita sudah nggak ada kecencenan, nggak ada cenli, nggak ada ketulusan lagi. Karena kita semua, kita mau jadi pemimpin, kita mau memaksa orang mengikuti apa yang kita anggap benar. Memang kalau di perusahaan the boss is always right. Opa juga ngerti karena Opa juga dulu bekas di perusahaan. Tapi ini di dunia rohani, men. Walaupun you think that you were right, but it's not mean that you were right. Iya, it's not mean that you were right. Dan Anda tidak punya hak untuk memaksa orang dengan pikiran Anda yang Anda merasa bahwa Anda benar gitu istilahnya. Nah, itu baru rendah hati namanya. Mungkin orang itu kenapa tidak bisa menerima kita punya pendapat? Karena mungkin dia belum mengerti. Nah, kan jadi enak kan? Mengerti. Opa kan pernah ngomong tempo hari. Mengertilah orang yang belum mengerti persoalan yang sedang harus dimengerti. Sehingga tidak terjadi salah mengerti. Mengerti? Nggak terjadi keributan. Sekarang di mana-mana ribut. Gereja, maaf, jemaat baru 100 atau 200 pecah. Bagaimana mau minta, oh Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa. Tuhan kirim jiwa lo ajak berantem. Hello. Atau kalau enggak, maaf aja, banyak pengerja juga gereja, maaf ya, apa sih ngomong belak-belakan lo ya, ini diwariskan untuk kalian supaya jangan cepat kesinggungan. Ya kita hamba Tuhan pasti punya salah lah, punya kekurangan, pastilah. Kita juga mau memperbaiki. Tapi kadang-kadang ya keluar juga aslinya. Nah, kalau Anda betul-betul takut akan Tuhan, punya jiwa yang punya penuh dengan kasih, karena kasih menutupi segala-galanya, ya, bahkan menutupi segala dosa bahkan. Nah, pasti tidak akan terjadi keributan. Ingat, oh mungkin dia lagi sedang ini, sedang tidak enak badan, atau sedang bagaimana, sudah. Sekarang kalau bicara pusing, semua juga pusing. Kau kira teman-teman Opa nih semua yang gembala-gembala sidang, apa nggak pada pusing? Hah? Bayar gedung, bayar segala macam semuanya. Halo? Nah, sini kalau Anda mempunyai hati yang bisa mau mengasihi, nah ambil bagian. Bagian apa? Dalam mengalah. Ya, mengalah, mengerti. Sehingga dengan demikian tidak terjadi keributan. Belum lagi yang lain-lain lah ya. Kalau bicara uang nanti marah-marah lagi semua lagi. Pendeta ngomongnya duit dulu, enggak deh.
Mari ya. Nah, yang mungkin sedikit lagi ya. Dalam saat-saat begini, pandemi yang sedang kita berharap ya, tidak terjadi, negara kita tidak terjadi seperti India ya. Semoga ya, kalau kita semua bisa menjaga protokol dengan benar dan baik dan lain sebagainya ya. Semua haleluya, puji Tuhan ya. Tapi ingat baik-baik, jangan salah bergaul. Kalau kau salah bergaul, kau dekat dengan tinta merah, kau akan ikut jadi merah. Kau dekat dengan tinta hitam, kau akan jadi hitam. Nah, kita harus baik-baik memilih orang-orang yang mendatangkan, menguatkan energi kita yang positif, yang makin hari makin bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kepusingan. Fakta hidup yang hari makin serba susah, toko-toko banyak yang tutup, restoran juga banyak yang tutup. Banyak semua kalau begitu ketemu, aduh Opa, kemarin ketemu sama Opa bilang, dia bilang sama saya, waduh Opa saya punya omset turun 50%. Saya bilang give thanks, ucap syukur masih 50%, ada yang di bawah 10% bro. Hello, jadi orang jangan suka lihat atas melulu punya it's a kansang ya kansia. Jangan lihat wah yang sedang diberkati dengan wah dengan segala macam yang wah lah gitu ya. Jangan, ya sudah ucap syukur. Jadi hidup ini enak, kau panjang umur, kau sehat, keluargamu sehat. Sebab kalau kita suami sakit, yang bikin yang ikut susah istri, anak, mantu, cucu segala macam. Hello, marilah ya, untuk tidak supaya terlalu panjang-panjang ya. Semoga namanya juga wejangan ya, nama juga nasihat waisan ya. Ngomong-ngomong waisan, aku suka pikir jangan-jangan nih Pak Wigan nih punya feeling. Gua nggak lama lagi. Ya haleluya lah, terserah Tuhan lah. Nah, mari anak-anak muda Xiaosun. Ya, jangan terpengaruh dengan teman-temanmu yang punya sifat yang maaf ya, kurang menghormati orang tuamu. Karena Firman juga mengajarkan, ini bahasa Tionghoa, ajaran Tionghoa ya. Tapi Firman juga mengajarkan hormati orang tuamu kan. Nah, cara kau menghormati orang tuamu bagaimana? Nah, ini nasihat dari Opa lah. Semoga jadi berkat buat kalian semuanya. Udah ngomong begini panjang, jangan lupa kalau engkau pergi tour, ya, pernah tour kan? Nah, ada apa? Pemandangan? Iya jelas, pasti ya, oke. Tapi tour kemana-mana, apalagi ke negara yang baru, Anda perlu tour leader, betul? Nah, di gereja juga Anda punya leader juga, ya. Cuma sayang bicara leader, ini panjang lagi nih. Soalnya di gereja juga banyak yang jadi bos. Bukan jadi leader. Beda bos sama leader nih. Sorry aja. Nah, Anda di gereja juga harus mendapatkan leader yang benar gitu. Sehingga Anda dibimbing menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Anda benar-benar punya rasa takut akan Tuhan. Kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, kita tidak akan berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa saja menyanyikan menyenangkanmu, senangkanmu. Apakah Tuhan disenangkan dengan sebuah nyanyian itu? Opa cuma tanya aja. Karena kalau kelakuan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka excuse me berarti hello, you know that. Opa gak usah tambah-tambahin deh. Ya, marilah. Kalau kita bisa selalu kanen ya, suyen. Kanen tuh mengucap syukur. Terima kasih Yesusku. Walaupun dalam keadaan pandemi ini serba kurang semuanya. Nah maka itu ada pepatah Tionghoa, ada tulisan Tionghoa yang mengatakan suyen. Suyen ini sederhananya, terjemahan sederhananya lah apa? Mengalir gitu. Kan kita juga diajarkan mengalirlah Roh Kudus. Bahkan kita juga ayo mengalir ikut kehendak Tuhan aja deh. Sehingga kita nggak capek.
kalau kita mau bawa cara sendiri, ya, mau bener sendiri, bahkan kalau dengar-dengar cuplikan khotbah dari Pak Wigan ya, kita kadang-kadang mau dikte Tuhan gitu. Ya, oke. Opa nggak panjang-panjang ya. Semoga jadi berkat ya. Bless you semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang masih muda ya. Inilah sedikit dari orang tua. Warisan buat kalian. Semoga jadi berkat. See you on next program. Bless you. Bapak Surgawi, sebelum kami mengakhiri sharing ini Tuhan, sebelum kami berpisah kembali masing-masing dengan pekerjaan masing-masing dan keluarga masing-masing, hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sharing ini yang sederhana Tuhan dapat diterima dengan baik oleh semua pemirsa, semua umat dimanapun mereka yang mengikuti acara daripada Live House ini Tuhan. Sehingga dengan demikian diberkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka dan keluarga mereka, dengan segala kesehatan, dan dilindungi mereka dari segala macam penyakit COVID maupun DBD maupun apa saja Tuhan, karena mereka berlindung dalam naungan kepak sayap-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah mereka semuanya. Haleluya Tuhan. Amin.